penyampaian dari saya mahasiswa dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 2, yang mana saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah teori-teori komunikasi, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Rohen di SAG MIKOM MA MUD. Yang mana di video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teori dan juga akan memberikan contoh nyata dalam konteks kehidupan sosial saat ini. Oke, baik, ke teori yang pertama yaitu ada teori usage and gratification. Teori usage and gratification dalam ilmu komunikasi menjelaskan bahwa individu secara aktif memilih media berdasarkan kebutuhan dan tujuan pribadi mereka. Seperti contoh nyatanya dalam kehidupan sosial saat ini adalah ketika seseorang menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan seperti hiburan, informasi, interaksi sosial, ataupun pencarian dukungan. Seperti misalnya, seseorang mungkin menggunakan platform media sosial tertentu untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan teman, ataupun mencari pemahaman tentang topik tertentu sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadinya. Selanjutnya, teori yang kedua ada teori framing media. Nah, teori framing media dalam ilmu komunikasi ini menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan untuk memilih aspek mana dari suatu peristiwa yang disorot, serta bagaimana peristiwa tersebut disajikan kepada masyarakat. Nah, contoh nyata dalam kehidupan sosial saat ini itu seperti ketika media menyoroti sebagian kecil informasi dari suatu isu kompleks yang kemudian dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu tersebut. Seperti misalnya dalam pemberitaan politik, cara media mengemas dan menyajikan informasi tentang seorang politisi dapat mempengaruhi persepsi publik terhadapnya, entah itu positif ataupun negatif. Lalu, teori yang ketiga yaitu ada teori kultivasi. Nah, teori kultivasi dalam ilmu komunikasi menyatakan bahwa paparan yang terus-menerus terhadap media massa, terutama televisi, dapat membentuk pemahaman dan keyakinan yang sama di kalangan masyarakat. Contoh nyatanya seperti ini. Ketika orang yang sering menonton konten kekerasan di televisi cenderung memiliki persepsi yang lebih paranoid atau takut dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi cara individu memahami realitas sosial di sekitar mereka. Baik, dilanjutkan ke teori yang keempat, yaitu ada teori spiral of silence. Teori spiral of silence ini dalam ilmu komunikasi menjelaskan tentang fenomena di mana individu cenderung menahan pendapat mereka jika merasa bahwa pendapat mereka tidak sejalan dengan mayoritas dan takut akan isolasi sosial. Seperti contoh nyatanya yaitu ketika ada seseorang yang enggan untuk menyuarakan pendapatnya secara terbuka di media sosial ataupun dalam percakapan sehari-harinya karena mereka merasa bahwa pandangannya berbeda dengan mayoritas dari lingkungan atau kelompoknya. Nah, dalam situasi seperti itu, individu cenderung memilih untuk diam atau menyuarakan pendapat yang sejalan dengan yang dianggap mayoritas. Ini bertujuan untuk menghindari konflik atau isolasi sosial. Dan sekarang sampailah kita di teori yang terakhir, yaitu ada teori komunikasi 2 tahap. Nah, teori komunikasi 2 tahap dalam ilmu komunikasi ini menggambarkan suatu proses penyebaran informasi yang terjadi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu melibatkan aliran informasi dari media massa ke para pemuka pendapat atau yang disebut dengan opinion leader. Dan tahap yang kedua adalah ketika para pemuka pendapat tersebut menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat. Seperti contoh nyatanya yang saya ambil dalam kehidupan sosial saat ini, yaitu kampanye vaksinasi COVID-19. Nah,
Media massa seperti televisi, online news, dan media sosial itu menyediakan informasi terkait vaksinasi kepada masyarakat luas. Para pemuka pendapat ini atau influencer di media sosial kemudian memperkuat informasi tersebut dengan menyebarkannya kepada pengikut mereka. Nah, melalui proses ini, informasi tentang vaksinasi dan pentingnya melindungi diri dari COVID-19 disebarkan dari media massa ke masyarakat, yaitu melalui pemuka pendapat, dan setelah itu menciptakan pemahaman yang lebih luas dan membantu mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat terhadap vaksinasi tersebut. Nah, baiklah, sudah terjawab rupanya semuanya ada 5 teori. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf sekali karena masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi